Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan merenungkan, kita akan menyambut sebuah peristiwa besar, peristiwa penting dalam sejarah NU. Apa itu? Dia adalah peristiwa pemurnian kembali NU dari infiltrasi, dari pencangkokan, dari pengaruh-pengaruh, dari penguasaan bahkan oleh Ba'alwi. Nah, kalimat-kalimat ini sudah barang tentu diingkari baik oleh Ba'alwi sendiri maupun oleh mukibinnya. Mana ada menguasai NU, mana ada mencangkok NU, mana ada mengotori NU. Karena mereka yang melakukan atau pelakunya mereka tidak akan merasakan. Tetapi yang merasakan ini adalah korban, yang merasa bahwa NU kita ini sudah tidak asli lagi. NU kita ini sudah terkontaminasi, dan secara umum keislaman kita ini menjadi begitu, semakin kesana semakin kesini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melihat ini kita harus membuka mata lebar-lebar, harus merenung secara jernih, secara bersih. Bagaimana seandainya kelompok Habaib Ba'alwi ini tidak terlalu cawe-cawe dalam keislaman NU, tidak terlalu masuk atau ya campur baur dengan NU ini. Nah, kalau kita melihat secara jernih NU tanpa campur baur dengan kaum Ba'alwi ini, maka kita akan melihat NU yang sebenarnya. Yang bagaimana itu? Pertama adalah masalah pengkultusan. Pengkultusan dalam NU itu masih tergolong wajar sebelum adanya aksi dari para Habaib Ba'alwi. Bagaimana alamiahnya, bagaimana sederhananya? Karena yang dihormati itu biasanya sang guru, orang yang mondok lama, kemudian ta'zim, khidmat kepada sang guru, biasanya sedikit mengkultuskan. Dan itu pun wajar, misalnya cium tangan, membungkuk, itu masih bisa kita terima karena penghormatannya terkait dengan keilmuannya. Dan di dalam benak santri itu tidak ada kekhususan masalah turunan waliullah, masalah turunan siapa, dan kebarokahan, kekeramatan dan lain-lain itu sederhana saja. Kemudian beralih ke masyarakat umum, tambah berkurang pengkultusannya. Kalau santri mungkin hanya membungkukan, cium tangan bolak-balik dan lain-lain, membawakan sendal, tas dan lain-lain, maka masyarakat umum, artinya bukan santrinya, tidak pernah berguru kepada kiai tersebut, tidak pernah mondok, maka akan menghormati secara wajar. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kondisi NU yang ideal, yang dari dulu ada sebelum dalam tanda kutip dirusak Habaib Ba'alwi. Bahkan ulama-ulama NU masa kini itu sudah mulai menghilangkan pengkultusan tersebut. Kita lihat bagaimana Gus Dur disambut, diperlakukan dengan biasa saja. Tidak ada istilahnya sampai mencium-cium kaki beliau. Tidak ada istilahnya sampai meminum air sisa minum beliau secara vulgar. Mungkin ada satu dua. Begitu juga Kiai Haji Said Akil Siroj, walaupun beliau ulama besar, tetapi memperlihatkan diri untuk dimuliakan, dikultuskan itu beliau hindari. Maka
semua biasa saja. Itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama NU, sewajarnya saja. Tetapi kemudian datanglah aksi-aksi para habaib ini merusak segalanya. Orang menjadi kehilangan nalar, mau mencium-cium, memakan dari bekas gigitan Habib, kemudian meminta keramatnya, barokahnya sekedar dipegang atau dielus. Bahkan aksi-aksi di luar nalar lainnya yang selama ini dipraktekkan oleh para mukibinnya. Dan itu di-endorse, dianjurkan oleh para habaibnya. Mereka senang dengan perlakuan itu. Karena ini adalah hasil dari doktrin mereka untuk mencintai Ahlul Bait. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana psikologi yang dibangun oleh para habaib Ba'alwi itu? Kami adalah tetesan darah Nabi, tetesan darah Rasulullah, di dalam darah kami ada darah Rasulullah, maka mencintai Rasulullah ada kacanya, ada cerminnya di kami ini. Jadi kalau kalian kangen kepada Nabi, ini kami perwakilannya, wujudnya sebagai keturunannya. Pernah kita suatu saat lihat Buya Yahya begitu emosional ketika menciumi sandal yang katanya adalah sandal Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia cium-ciumi itu sandal sambil terharu, sambil membayangkan itu Nabi ada di depannya. Sampai segitunya. Maka kerinduan ini, kecintaan ini disalurkan kepada mereka yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Sehingga mereka berhak atas kegilaan-kegilaan di luar nalar tersebut. Dan mereka menikmatinya. Inilah yang membuat Islam rusak dan NU juga ikutan rusak. Kalau dulu kan zamannya NU yang paling gila itu adalah Kiai Slamet. Kebo itu loh, yang kebo bule yang di Solo itu. Itu air kencingnya diwadahin ke ember, keletongnya itu, tainya itu juga diwadahin ke ember, berebutan itu, mungutinnya kemudian dibawa pulang sebagai barokah, keberkahan. Tetapi fenomena Kiai Slamet ini akhirnya memudar. Tetapi muncul lagi digantikan oleh habaib Ba'alwi ini. Persis seperti itu. Ngalap barokahnya itu keterlaluan sehingga nyaris tidak menggunakan akal, di luar nalar. Itulah bentuk pengerusakan atau penjajahan Ba'alwi atas budaya-budaya NU yang sudah mapan, yang sudah menuju ke arah yang lebih baik, tetapi dirusak oleh mereka ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tatanan lain yang juga dirusak oleh habaib Ba'alwi adalah tradisi berpakaian, tradisi adab dalam dunia santri dan kiai, keilmuan. Sudah lama dalam tradisi NU bahwa orang-orang yang memakai jubah itu, udang-udang itu, tongkat dan lain sebagainya, tasbih, itu adalah tradisi ulama. Tradisi ulama besar, kiai besar. Dan tidak setiap orang berani berpenampilan seperti itu. Maka santri-santri yang tawadhu, yang merasa ilmunya belum tinggi, yang merasa tidak ada apa-apanya, jarang yang mau enggan berpakaian seperti itu. Karena menghindari riaknya itu, menghindari dianggap ulama besarnya itu. Sehingga nyaris hanya beberapa orang saja yang berani berpakaian ulama seperti itu. Selebihnya adalah santri-santri yang sederhana seperti Gus Baha yang memakai peci, kemudian kemeja dan sarung, atau masuk kepada tradisi Indonesia yaitu batik dan peci. Sehingga tampilan-tampilan ulama besar itu, ulama yang pintar itu hanya mereka yang memang kiai, yang punya santri, yang punya pondok pesantren, itu dimaklumi, itu memang sudah pas. Lalu bagaimana dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Beliau sehari-harinya terlihat berjubah, udeng-udeng dan lain-lain.
menurut pengakuan beliau yang pernah disampaikan bahwa ini adalah sindiran kepada kaum Ba'alwi, bahwa pakaian seperti itu haruslah dikenakan oleh orang-orang yang berilmu, oleh seorang ulama, seorang kiai, punya banyak santri dan pondok pesantren, bisa baca kitab kuning. Begitulah kira-kira sindirannya terhadap kaum Ba'alwi ini. Beliau pada aslinya adalah pecinta tradisi Wali Songo, pecinta budaya Indonesia. Tetapi dengan adanya Ba'alwi ini, semua dicampur baurkan. Orang-orang tidak berilmu, anak-anak muda yang tidak berilmu, yang masih belepotan, ngajinya sudah ceramah dengan jubahnya, dengan udang-udangnya, dengan tasbihnya, dengan tongkatnya. Sehingga ini menghipnotis masyarakat, membingungkan masyarakat, seolah-olah inilah ulama besar, inilah yang harus diturut, inilah yang benar. Ditambah lagi dengan doktrinnya sebagai Ahlul Bait keturunan Nabi. Semakin masyarakat itu secara spiritual tunduk, secara spiritual terjajah, secara spiritual tidak bisa beralih menghormati kiai-kiainya yang lama itu, yang berpakaian sederhana itu, karena mereka tidak ada apa-apanya secara pakaian, ya begitu itu, cuman peci hitam, kemeja, sarung atau batik peci, dan secara penampilan sebagai ulama juga tidak, dan secara nasab pun mereka bukan siapa-siapa, hanya anak seorang petani misalnya yang jadi kiai. Tetapi untuk Habib ini dengan segala kemewahannya dalam tanda kutip, kemewahan agama maksudnya, jubahnya, udang-udangnya, keturunan nabinya, dan klaim-klaim dakwahnya yang doktrin-doktrinnya yang menakjubkan itu, maka masyarakat akan tunduk. Kemudian yang ketiga, masalah dongeng dan fanatisme kelompok. Jadi dalam dunia ke-NU-an ini, dakwah-dakwah diselenggarakan dengan fanatisme kelompok. Mereka tidak terintegrasi dengan Indonesia. Mereka hanya berbicara tentang kelompoknya. Mereka menukil antara sesamanya. Habib ini menukil Habib ini. Habib ini menceritakan kehebatan Habib ini. Habib ini menceritakan kehebatan negaranya, Tarim Yaman. Habib ini menceritakan dongeng-dongeng di seputaran keluarga besarnya saja. Sehingga ini tidak mencerminkan adanya integrasi budaya. Mereka ya mereka, kita ya kita. Tetapi kita dibawa untuk takjub, untuk salut, untuk mengagumi kebudayaan mereka dan asal-usul mereka. Beda dengan tradisi NU yang universal, bicara orang-orang soleh dari manapun, ya dinukil, diceritakan, dibahas dan lain-lain tanpa ada fanatisme terhadap klan tertentu, kelompok tertentu. Kemudian yang keempat adalah masalah dongeng, doktrin, dongeng-dongeng khurafat seenaknya dikeluarkan, tanpa referensi, tanpa kitab, tanpa kehati-hatian. Padahal tradisi lama NU adalah sangat berhati-hati dalam menukil suatu dongeng. Dan dongeng-dongeng itu diceritakan untuk mengglorifikasi kelompoknya lagi. Dongeng Habib ini, karomah Habib ini, karomah wali ini, yang dari habaib. Itu saja, seputar itu saja. Dongeng-dongeng ini begitu liar, begitu masif, tanpa adanya rem, dan diungkapkan oleh setiap Habib. Boleh-boleh saja mendongeng, terutama dongeng atau cerita-cerita keramat karomah daripada kelompoknya sendiri, leluhur-leluhur Habibnya sendiri. Dan dongeng itu diperdengarkan kepada warga-warga mukibin pribumi Nusantara. Nah, di kalangan tradisi NU lama itu dongeng-dongeng itu ya tidak semasif ini, seimbang dengan ilmu pengetahuannya. Mungkin hanya sekitaran berapa persen itu bercerita tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cerita karomahnya tentang Mbah Hashim dan lain-lain.
itu tidak dalam rangka glorifikasi, hanya menceritakan saja. Kemudian yang terakhir adalah masalah sholawat. Jadi sholawat ini sudah direkayasa, sudah dimanfaatkan betul sebagai upaya dalam tanda kutip berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Lewat siapa wasilahnya? Lewat anak cucunya ini. Sehingga sholawat-sholawat ini maknanya lain daripada sholawat-sholawat yang diselenggarakan orang-orang NU terdahulu. Mereka tidak ada embel-embel psikologi berjumpa dengan Nabi lewat cucu Nabi. Sehingga sholawat-sholawatannya lebih free, bebas daripada penghambaan, bebas daripada penjajahan spiritual tadi itu. Tidak mengkeramat-keramatkan orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mimpi kita, itulah hayalan-hayalan kita, rencana-rencana kita bagaimana keadaan NU setelah terbebas dari penjajahan spiritual Ba'alwi. Maka kita beragama secara normal. Tidak ada lagi pengkultusan berlebih. Tidak ada lagi orang menciumi kaki orang. Tidak ada lagi orang memakan bekas makanan orang atas nama karomah. Tidak ada lagi lelang-lelang yang di luar nalar atas nama barang-barang keramat cucu Nabi. Jadi pemikiran warga muslim Nusantara, orang-orang NU itu menjadi bersih lagi. Tidak ada penghambaan-penghambaan seperti itu. Kemudian dalam segi berpakaian tidak ada lagi orang yang berpenampilan berpenampilan ulama padahal bukan ulama. Nanti justru kita akan melihat bagaimana Habib-Habib itu mulai belajar mencintai Indonesia. Mulai belajar menjadi orang Indonesia. Seperti siapa yang patut dicontoh adalah Habib Quraisy Shihab. Maka insya Allah kita akan melihat bagaimana Habib Rizik kemana-mana pakai batik dan peci. Habib Bahar batikan pecian. Dan Habib-Habib lainnya kemudian sudah mulai berangsur-angsur meninggalkan keyamanannya. Berintegrasi masuk ke dalam budaya Indonesia tanpa menampilkan tampilan-tampilan ulama besar. Kecuali yang memang ulamanya ya. Jadi nanti panggung itu diisi oleh tampilan-tampilan kiai-kiai Nusantara. Walaupun berketurunan Yaman, mereka pakai peci, pakai batik, pakai jas, pakai sarung. Dan tariannya bukan tarian Yaman lagi, tetapi tarian-tarian tradisional Indonesia. Seperti pencak silat. Kan mantep tuh. Itulah Indonesia. Dan tidak lagi mendoktrin umat. Saya adalah keturunan Nabi. Biasa saja. Dakwah-dakwah biasa saja. Itulah nanti yang akan terjadi kalau dakwah ini sukses menyadarkan kaum Ba'alwi akan keindonesiaannya. Kemudian dalam hal sholawatan tadi itu sudah dibahas, tidak ada lagi pengkultusan-pengkultusan dalam sholawat. Itulah target daripada perjuangan kita, membebaskan pribumi Nusantara Nahdliyin dari kungkungan-kungkungan seperti itu dan beragama secara wajar. Tidak ada lagi akhlak-akhlak yang semau gue, menang-menangan dewe, arogan karena merasa kasta paling tinggi atau merasa mempunyai darah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan cita-cita kita ini berhasil dengan dakwah yang kontinu, istiqomah dan yakin kepada kebenaran ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.